Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku, tema 3, subtema 3, dan subtema 4. Pada video kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Tentang proses pembuatan garam dan perubahan wujudnya. Yang kedua, konversi satuan waktu. Di antara kalian ada yang tahukah kota Madura? Ya, Madura dijuluki Pulau Garam. Kenapa kok dijuluki Pulau Garam? Karena Madura daerah penghasil garam. Terus di antara kalian ada yang tahukah bagaimana rasanya garam? Ya, garam rasanya asin. Kenapa rasanya asin? Asinnya berasal dari apa? Kalian masih penasaran kan dengan rasanya garam itu kok asin? Biar kalian tidak penasaran, kita lihat yuk video pembuatan garam berikut ini. Garam merupakan salah satu potensi daerah Sumeneb, Jawa Timur. Warga di sini bahkan punya pepatah. Siapa bilang rasa garam itu asin? Jika sekali panen menghasilkan bertonton garam, garam itu akan terasa manis. Iklim tropis dengan suhu rata-rata 26,9 derajat Celcius dan curah hujan yang tergolong rendah yakni 88 hari per tahun, menjadikan daerah ini salah satu lumbung garam. Kabupaten Sumeneb ini masuk 1 dari 10 wilayah penghasil garam terbaik di Indonesia. Dan untuk hasilkan garam terbaik, dibutuhkan proses yang panjang untuk para petaninya. Hampir 500 tahun masyarakat di Pulau Madura ini mengenal teknologi pembuatan garam. Hingga kini cara yang dilakukan masih tradisional. Air laut dimasukkan ke petak-petak, dijemur di bawah sinar matahari sehingga air menguap, dan salinitas atau kadar keasinan garam mencapai titik tertentu. Itulah sebabnya rentang hujan lebih sedikit sangat penting bagi petani garam. Petak-petak ladang garam ini berbeda-beda. Air laut yang baru saja dialirkan ke ladang disebut petak air muda. Sedangkan yang sudah diendapkan seminggu hingga 10 hari disebut air tua. Pembuatan garam sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari, sehingga faktor cuaca sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas garam. Terkadang untuk menghindari terkena hujan, garam dengan kadar keasinan rendah terpaksa dipanen dini. Kualitas yang tidak optimal membuat labilnya harga beli garam. Upaya antisipasi agar petani tak merugi juga datang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumeneb. Petani binaan DKP diberi bantuan berupa geomembran. Geomembran adalah sebuah bahan polimer yang jadi alas di atas permukaan tanah. Bahan ini tahan air, korosi, minyak, asam, hingga tahan panas. Yang kedua, hasil garamnya juga putih. Tidak lagi bercampur tanah gitu, putih bersih. Sehingga harapan kita tahun 2016 ini produksi garam itu di samping meningkat produksinya, harapannya kualitasnya juga meningkat, mengarah ke garam industri. Karena produksi garam nasional itu kan cenderung garam konsumsinya sudah over product, sudah melampaui, tetapi garam industrinya masih kurang, kita impor. Harapan kita petambak-petambak garam kita itu bisa memproduksi garam industri itu, sehingga tidak ngimpor lagi gitu loh. Petani garam di Desa Kertasada adalah salah satu kelompok tani garam yang menggunakan geomembran. Kolam yang ada di kanan kiri saya ini sudah menggunakan teknologi baru yang dikenakan oleh pemerintah beberapa tahun terakhir, yakni geomembran. Geomembran sendiri sebuah teknologi baru untuk tingkatkan produktivitas garam nasional. Dan juga selain kualitas, kuantitasnya tentu dapat diprediksi oleh para petani.
Di desa ini sedikitnya terdapat 124 hektar lahan garam dan hampir 50%-nya telah memanfaatkan geomembran. Selain membuat garam tetap putih, alas ini juga berguna mengurangi resiko kehilangan garam akibat terserap tanah, sehingga hasil panen garam bisa dipastikan. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas garam masih terus dilakukan, mulai dari sistem bertani, arahan penjualan, hingga cara penyimpanan garam yang layak, bukan sekedar ditutup terpal dan diletakkan di pinggir jalan. Ini dilakukan agar Indonesia tak harus bergantung dengan impor garam dari negara tetangga. Nah, dari video tersebut kalian sudah tahu kan perubahan apa saja yang ada dalam proses pembuatan garam. Yang pertama adalah penguapan air laut, menguap. Dan yang kedua adalah pengkristalan, butiran garam atau terjadi mengkristal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konversi satuan waktu. Coba perhatikan tabel di bawah ini. Konversi satuan waktu, 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 windu sama dengan 8 tahun. Kalian sudah paham tentang ini kan? Kita lihat contoh berikut ini ya. 2 jam sama dengan berapa menit? Kita ketahui bahwa kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka untuk mengetahui 2 jam berapa menit, jadi 60 dikali 2 sama dengan 120 menit. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua ya. 3 hari sama dengan berapa jam? Kita ketahui bahwa 1 hari itu sama dengan 24 jam. Maka untuk menghitung 3 hari berapa jam, maka 24 jam dikali 3 sama dengan 72 jam. Contoh selanjutnya, 75 menit berapa jam? Kita tahu bahwa 1 jamnya itu ada 60 menit. Maka untuk menghitung 75 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Jadi karena 60 menit itu 1 jam, jadi 1 jam ditambah 15 menit. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan tentang proses pembuatan garam dan merubah satuan waktu. Cukup sekian ya video kali ini, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.